Berarti jasad kali roh niki sebenarnya berbeda tujuan nggih, Bang. Jasad niki intine namung tujuane nggih donya mawon. Kan pun jelas setiap roh itu yang masuk jasad mesti urusannya dunia, ora dunia ini kan pun ya dunia ini artinya ya dunia, Nggih. dunia artinya ya dunia kan Nggih, ngoten. nggih. Dan supaya napa? Benarkah kamu itu bisa menuntun rohmu masing-masing? Karena yang dimaksud surga dan neraka adalah cara kita menuntun roh kita masing-masing. Melalui apa? Melalui jasad. Makanya wau pitakon. Jenengan niku ciptaane Gusti napa Gusti niku ciptaane jenengan? Niku wau. Apakah roh kira-kira bisa berdaya tanpa jasad ini? Kan boten saged. Nggih. Roh bisa memberi daya pada manusia dikala sudah sempurna dalam jasad. Roh masuk ke jasad pun kalau organ tubuhnya enggak sempurna, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya apa? Tiang bisu. Contohnya apa? Tiang sing disabilitas. Kan pun jelas. Mungkin lek enten tiang-tiang ngoten niku ponise napa? Tanpa hisab langsung surga. Artinya dari Lauh Mahfud masuk ke dalam jasad, nanti kembalinya juga ke Lauh Mahfud lagi. Kan ngoten. Berarti jasad niku objek istilahnya, Mbah. Objek untuk makanya sing sampai dijenengi ini perkara jasad. Nggih. Dan yang menamai juga jasad. Ngeten lho. Wis arek percaya napa mboten? Sakniki dina napa? Senin. Senin nggih. Nggih. Apakah niki Senin kira-kira? Pertanyaannya. Kan hasil kesepakatan jenengan bersama bahwa hari ini Senin. Nggih. Gusti dinamai Allah. Apakah Gusti niku Allah? Itu kan kesepakatan orang-orang beragama Islam bahwa Gusti dinamai Allah. Nyatane disebut Sang Hyang Widi ora tau anjlok ngamuk. Disebut Gusti Kang Maha Agung ya ora tau medhun ngamuk. Disebut Sang Buddha ya gak apa-apa. Disebut napa tiyang Kristen? Bapak di surga. Bapak di surga ya gak pernah protes. Nah, sing protes sing ruwet lak menungsane dhewe. Dia memberi nama sendiri setelah tidak sama pemberian nama, akhirnya gontok-gontokan. Nah, niki lak wong koplak jenenge. Nggih. Gitu lho. Makanya kula pun sampai kula niku terus pundi nggih? Terus dikatakan yang nopo lah terserah. Sampai kula niku Gusti jeneng ngono sariman iki apa to? Ngono lho. Apakah pernah protes Gusti? Kula yakin Gusti adalah tempatnya di Hu. Hanya lapat Hu itulah yang menemukan tentang Gusti. Dasar-dasarnya sampun jelas kok. Jadi Tuhan itu beda dengan ciptaannya. Dia tidak mempunyai wujud. Letaknya di mana? Letaknya di Alif Dzatul Wahid. Artinya berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan. Nah, kata-kata ini mawon ngoten terus dibayangno bahwa Gusti niku Allah, Gusti niku Yesus, Gusti niku Buddha, Gusti niku Siwa, Brahma. Nah, berarti ini kan Gusti KW, Gusti buatan manusia sendiri. Nah, Gusti yang sebenarnya, lek tiyang Jawi nggih namung zat ingkang murweng zat. Mergo nggone rasa niku gak ana rupane ning nyata rasane. Contone di saat kula tangleti, monggo kali tunjuk. Nggih. Niki mengke kula tangleti jenengan nunjuk niku manis napa mboten sing saged merasakan manis napa mboten niku ten putih. Nah, monggo. Nah, ini untuk membuktikan Gusti. Nggih. Pripun niki manis napa mboten? Manis, penilat manis ini. Penilat nggih. Nggih. Cepi niku sapoten bathuk. Nggih, mboten saged. Terus pertanyaannya, apa bentuk dari manis? Kalau tangleti ngeten iki napa to, Mas? Tetep jawabannya jenengan teh.
Karena apa? Jenengan sudah didogma bahwa bentuk seperti ini adalah teh. Padahal ini bukan teh. Ini adalah campuran dari air dan gula. Dan di situ ditambah dengan teh. Itu pun masih membutuhkan gelas. Air pun nggak sembarangan, orang air dingin, harus air panas. Tapi lihat takoni, jenengan nunjuk apa mas? Nunjuk teh. Pernah jenengan memikirkan tentang nasib gula, nasib air panas, nasib gelas? Jadi begitulah sulitnya cara untuk mengetahui tentang Gusti yang sebenarnya. Apalagi dengan kata satu. Itu adalah rangkuman dari nama Gusti itu. Jemaah. Karena Gusti sebenarnya dari sifat, dari zat, dari asma dan af'al itulah baru tahu Gusti. Ngoten carane. Berarti saniki cirine tiyang sing pun ngertos ngoten-ngoten niku Uripe merdeka, tenang. Karena tidak merasakan ada apa-apa. Adanya cuma ada Gusti. Nah, orang-orang sing belum menemukan Gusti terbelenggu uripe. Malah. Jadi nggak bisa memerdekakan dirinya. Ya itulah orang-orang yang tidak menemukan Gusti. Aku nek gak ngene iku dosa. Nek aku lakoni ngene iki kok neraka. Itu orang-orang yang terbelenggu. Karena tidak tahu tentang sebenarnya Gusti. Malah. Bagi orang-orang yang sudah menemukan, bebas, enteng urip niki. Karena sudah merasa setiap hari bersama Gusti, setiap hari sudah merasa nyembah. Kalau nyembah yang dilakukan itu kan cuma syariat, lah hakikate. Hanya syariat nggih. Oleh nggih mun ngoten-ngoten niku, uripe didogma-dogma dhewe, uripe digaruwet-ruwet dhewe. Bahkan menghakimi dirinya sendiri bahwa ini yang benar, ini yang salah. Dia lupa gerakan tangannya apakah perintah, tapi kan keinginan, bukan perintah ini. Perintah ini gini, sarape mau pedot, jebuk HP kira-kira tangannya yang geremet gini tiba-tiba. Monggo semakin ekstrim kalau malah seneng. Supaya lebih paham. Ngoten kadang sing ten organisasi niki beda gerakan sedikit mawon kadang kan ngoten nika duwebat napa. Lah nggih niku karena tiang-tiang sing goleki Gusti sebenarnya. Tapi dia belum pernah menemukan Gusti atau merasakan Gusti. Saat ini nek diomongno tentang beda gerakan atau beda syarat rukun mawon wis dianggap gak sah. Nah, king napa kok wonten saking ilmu fikih bagi orang-orang yang tidak bisa bergerak kok cukup berbaring dengan ucapan-ucapan nggak bisa dengan kedipan mata, ya kok dianggap sah? Kenapa? Contohnya malih, kalau memang Tuhan itu adanya cuma di kiblat, kenapa bagi orang-orang yang bingung kok menghadap kemana saja sah? Apakah itu bukan menandakan bahwa Tuhan itu enggak di mana-mana dan tidak di mana-mana? Ngeten. Terus Gusti pundi sing mengatakan bahwa kau nek nyembah kudu adus, kudu sesuci dhisik. Pertanyaane ngeten lho, kira-kira mampu to jenengan iku nrimo dawuhe Gusti? Kira-kira. Wong krungu gluduk kowe ndelik karo kupinge ditutup kok. Apalagi Gusti itu yang membuat gluduk. Tapi krungu gunung kowe lagi satu gunung itu meletus. Kata tiang sing wis bingung, pelayon ra karuan kok. Napa malih dawuhe Gusti? Kok jenengan terus merekayasa bahwa ini ada perintah Gusti? Kapan diperintahno? Kok melayune teng Al-Qur'an wae. Nggih. Umume Wong wajahe bentuke ora iso dibayangno apa meneh perkataane kok iso ditulis. Niku lho. Apa kira-kira ya benar seperti itu? Itu adalah rekayasa hati kita untuk mensucikan diri kita supaya kita tuh menemukan Tuhan yang sebenarnya. Itu pedoman hidup niki. Nah,
Hasil dari siapa? Ya hasil dari orang suci. Maka diarani kitab suci. Intinya aturan-aturan hidup gitu. Ya aturan-aturan hidup ini kan ditemukan dikala ini saya kerjakan ini gak cocok karo wong liya, mendingan tak hindarilah. Gak nglakoni ngene. Wis sing apik nek ngono ngene. Ditulis mangane nek takoni. Apakah Quran niku medhun langsung 30 juz? Nek teng Al-Quran. Mboten. Kan mboten. Napa Proses. kitab-kitab Jawi niku medhune yo langsung blek-blekan, langsung dijilid sakmono kadile. Kan rangkuman dari perjalanan manusia itu dikumpulkan. Diambil mana yang baik, ditulis disampaikan oleh anak putu, sing elek engko dikai embel-embel siksa niku wau, supaya menungso niku duwe rasa wedi. Ngoten lho. Berdasarkan pengalaman orang-orang. Berdasarkan pengalaman orang dulu. Pertanyaannya saat ini ngeten. Ceritanya Nabi Muhammad niku tiang pinter, sarjana, napa guru. Kan ceritanya Nabi Muhammad yo rasa maca, rasa nulis. Yang biasa. Dan nek rasa maca, rasa nulis kok iso menyampaikan seperti niku? Cobi. Niki lah pemahaman sing konyol. Nggih. Juga mungkin kalau Nabi Muhammad itu enggak orang pandai, enggak orang kok sudah dipanutan ya. Enggak mungkin. Artinya bukan merendahkan. Tapi begitulah orang itu tidak memandang status, tidak memandang siapa mereka. Dikala menyampaikan kebenaran bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itulah Muhammad. Cahaya kebenaran, Muhammad itu sinar putih. Nah, kebetulan cahaya kebenaran sinar putih itu nempel ten putrane Sayyid Abdullah. Makanya disebut Nurul Mustafa. Ya anta Badrun, juga anta Samsun. Nah, apakah ini cahaya yang dimaksud Muhammad itu? Muhammad, cahaya Muhammad yang nempel di Ahmad. Kan kata jenengan ya. Tanpa dari awal dipelajari di sekolah kan riyen. Terus tiba-tiba lahir nanti mukjizat, terus ngerti HP, ngerti carane nyuting wong, ngerti caranya memasukkan pakai clip on dan lain sebagainya. Ini tanpa pembelajaran dulu. Napa kira-kira nggak sakit? Nggih, Betul sakit dah. Nggih, betul. Apalagi orang menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Niki nek ora wong jenius gak mungkin, walaupun ceritanya ini bertolak belakang. Makanya aku kadang-kadang juga terima Nabi Muhammad itu dari wong bodoh, gak bisa maca, gak bisa nulis. Bertapa di Gua Hira dan lain sebagainya. Apakah seperti itu kira-kira? Itu kan cuma cerita, dan sejarah itu diterima setelah beliau tidak ada kok. Nah, itu adalah cerita orang pengagum mereka. Nah, apakah di situ ada muatan politik? Mungkin juga ada. Untuk apa? Untuk memasarkan dagangan yang akan disampaikan itu. Istilahnya bahasa kerennya mengkamuflase baik sejarah maupun perilaku manusia tersebut yang diagungkan ini mau. Tapi sebenarnya orang yang dijunjung ini adalah pancene wong-wong paling benar menurut zaman itu. Karena waktu itu adalah zaman jahiliyah, tapi dia sudah menemukan cara bertuhan yang benar. Soalnya seandainya jahiliyah itu tanpa ada Muhammad, mungkin di daerah berikut jahiliyah terus sampai terus ya. Karena ada Muhammad lah ada perubahan sehingga manusia itu ada punya rasa takut, dia merasa bahwa hidup ini adalah ya ada yang menghidupi. Jadi akhirnya wata adiga ngadiguno sapa sira sapa ingsun akhirnya tergantikan dengan kemanunggalaning kawula lawan Gusti.